terlintas di pikiran kalian kalau mendengar kata Halloween? Halloween adalah sebuah perayaan di negara barat dengan ciri khas menggunakan kostum seram ataupun kostum unik-unik. Dan ciri paling khasnya adalah buah labu yang berwarna orange yang memiliki muka. Nah, karena kita baru saja melewatkan Halloween pada 31 Oktober lalu, makanya sekarang aku mau menceritakan asal-usul hari Halloween. Biar kalian gak penasaran, yuk dengerin aku bercerita. Halloween adalah perayaan yang jatuh pada tanggal 31 Oktober setiap tahunnya, yang dilakukan oleh banyak orang dengan cara menggunakan kostum seram, dekorasi horor, dan lampu berbentuk labu. Nah, Halloween ini merupakan salah satu tradisi tertua di dunia yang ternyata berhubungan dengan ritual kuno saat pergantian musim panas ke musim dingin. Perayaan Halloween ini memiliki makna menghormati mereka yang telah meninggal. Nah, di setiap negara pun memiliki cara masing-masing untuk merayakannya. Amerika Serikat dan Kanada merupakan dua negara dengan pesta Halloween paling populer. Budaya tersebut rupanya dapat ditelusuri dari zaman bangsa Celt atau Celtic, yakni salah satu leluhur bangsa Eropa. Nah, Halloween merupakan festival bangsa Celtic kuno yang dikenal dengan sebutan Festival Samhain. Sekitar 2000 tahun yang lalu, bangsa Celtic merayakan tahun baru pada 1 November. Dan dipercaya pada malam sebelum tahun baru menjadi batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Ketika perayaan Halloween berlangsung, diyakini roh orang mati akan kembali ke bumi dan menyebabkan masalah hingga merusak tanaman. Nah, kehadiran roh dari dunia lain juga dipercaya dapat membantu pendeta Celtic untuk meramal masa depan. Perayaan Halloween biasanya ditandai dengan pembuatan api unggun yang besar untuk membakar tanaman dan hewan yang akan dipersembahkan kepada dewa. Saat perayaan berlangsung, mereka juga menggunakan kostum berupa kepala dan kulit binatang untuk mengusir hantu. Setelah perayaan berakhir, bangsa Celtic akan kembali menyalakan perapian untuk melindungi mereka selama musim dingin yang akan datang. Nah guys, pada abad ke-7 Masehi, Gereja Katolik Roma mengubah All Saints Day atau All Hallow yang merupakan perayaan orang-orang kudus gereja menjadi tanggal 1 November. 2 abad kemudian, pengaruh kekristenan telah menyebar ke tanah Celtic yang masih melakukan festival Samhain. Nah, All Hallow Eve ini jatuh pada tanggal 31 Oktober. Dan Halloween sendiri berasal dari All Hallow Eve, yang artinya malam sebelum hari orang suci. Ada kepercayaan jika orang berbuat baik pada hari ini, perbuatan baik itu bisa membantu membersihkan dosa-dosa, sehingga kita atau orang yang kita doakan bisa masuk ke surga dan tidak mendarat di kengerian api neraka. Nah guys, pembersihan ini sering juga disebut proses api penyucian, karena dibayangkan jiwa-jiwa dibersihkan lewat api. Ini adalah keyakinan yang ditemukan hampir dalam semua agama. Kita dapat memengaruhi dunia akhirat dan sebaliknya. Jadi, kita berdoa, melakukan perbuatan baik, dan memberikan sedekah yang diyakini memiliki efek langsung pada jiwa-jiwa di api penyucian. Orang yang sudah mati sering digambarkan sebagai arwah gentayangan yang sedang dipanggang di api.
Dari sanalah muncul tradisi kostum-kostum horor Halloween yang kita kenal saat ini. Pada abad pertengahan, pada malam sebelum All Saints Days, jadi pada All Hallows Eve, orang-orang miskin atau yang merasa kekurangan pergi dari pintu ke pintu untuk meminta sedekah. Di beberapa daerah pedesaan di Jerman, kebiasaan itu masih dipraktekkan sampai sekarang. Nah, ada orang pergi dari desa ke desa, berdoa, bernyanyi, memberkati orang, dan meminta sedekah. Ketika pengaruh masa pencerahan makin kuat terhadap agama pada abad ke-18 dan ke-19, gereja di Eropa menjadi semakin skeptis terhadap kebiasaan-kebiasaan lama dan bahkan melarang prakteknya. Lalu, dalam proses industrialisasi, banyak organisasi sosial muncul dan komunitas berubah, sehingga kebiasaan meminta sedekah makin hilang. Selain itu, di banyak negara mulai diperkenalkan undang-undang bahwa negara menjamin bantuan untuk orang miskin. Sekalipun pernah dilarang oleh gereja, kebiasaan All Hallows Eve ini tidak mati. Imigran Irlandia membawa tradisi ini ke Amerika Serikat pada abad ke-19. Oleh karena itu, Halloween awal terutama dirayakan di lingkungan di kota-kota besar di mana imigran Irlandia tinggal. Begitulah tradisi Halloween menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Nah, tradisi itu kemudian dirayakan oleh orang tua dan orang muda sebagai pesta kostum dengan dekorasi yang sesuai, yaitu kostum tentang orang mati atau kematian. Selama Perang Dunia Kedua, tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Eropa membawa tradisi ini kembali ke benua asalnya. Ironisnya, Halloween sekarang dirayakan dengan cara Amerika, bahkan juga di negara asalnya Irlandia. Padahal dia yang nyebarin duluan ya guys. Nah, Jerman juga sudah lama dijangkiti demam Halloween ini. Dekorasi dengan labu sekarang ramai ditampilkan di jendela toko dan banyak bar mengadakan pesta Halloween pada 31 Oktober. Penggemar utama Halloween adalah orang-orang muda atau anak-anak. Nah, popularitas Halloween mulai mendapatkan momentum di Jerman pada tahun 1990-an. Kata George Fuchs, antropolog dari Universitas Würzburg. Menurut dia, industri karnaval yang sudah mapan di Jerman berusaha mencari perayaan baru untuk menjual lebih banyak kostum. Jadi, sejak 1990-an, Halloween makin populer didukung dengan promosi besar-besaran dari industri karnaval. Perayaan Halloween identik dengan simbol labu yang dibentuk menyerupai wajah menyeramkan dan dikenal dengan karakter Jack-o'-lantern. Nah, labu yang disebut Jack-o'-lantern ini berasal dari legenda asal Irlandia, namanya Stingy Jack. Jadi, Jack ini disebut sebagai seorang pemabuk dan penipu pintar yang membodohi iblis dengan melarang dirinya masuk neraka. Namun, dirinya sendiri gagal masuk surga lantaran hidupnya penuh dosa. Setelah dia meninggal, Jack ini gentayangan sambil membawa lentera kecil yang terbuat dari lobak dengan bara merah dari neraka di dalamnya untuk menerangi jalan. Pada suatu pagi, selesai Halloween di tahun 1912, seorang wanita dari desa Hiawatha, Kansas bernama Elizabeth Krebs lelah mendapati kebunnya dan seluruh kota dirusak setahun sekali oleh anak-anak yang memakai topeng. Dia pun membuat pesta untuk anak muda dengan harapan anak-anak bakal lelah
sehingga tak punya energi untuk merusak kebun lagi. Nah, pada tahun 1914, dia melibatkan seluruh kota. Dia mengundang band, mengadakan kontes kostum, serta parade untuk perayaan Halloween. Usaha itu pun berhasil. Berita tentang suksesnya perayaan Halloween itu tersiar hingga ke seluruh Kansas. Nah, kota-kota lain lantas mengadopsi konsep pesta Halloween yang sama. Praktik meminta permen atau trick or treat muncul sekitar tahun 1927 di Kanada. Ada kemungkinan bahwa trick or treat ini merupakan tradisi yang lebih baru yang secara mengejutkan mungkin terinspirasi oleh Natal. Sebuah kebiasaan Natal abad ke-18 dan 19 yang populer yang disebut basnicking di wilayah timur Amerika Serikat dan Kanada mirip dengan trick or treat. Dalam perayaan ini, kelompok orang yang berpartisipasi akan datang dari rumah ke rumah menunjukkan trik kecil dengan imbalan makanan dan minuman. Nah, beberapa basnicklers bahkan dengan sengaja menakuti anak-anak kecil di rumah-rumah sebelum dia bertanya apakah mereka bisa mendapatkan hadiah. Dan deskripsi awal lainnya mengatakan bahwa mereka yang punya rumah harus menebak identitas orang yang datang dan menyamar dalam kostum tersebut, lalu memberikan makanan kepada siapapun yang tidak dapat mereka identifikasi. Pada abad ke-19, trik seperti menggerak-gerakkan jendela dan menutup pintu seringkali dibuat seolah-olah kekuatan supernatural telah menyihirnya. Beberapa orang menawarkan permen sebagai cara untuk melindungi rumah mereka dari orang iseng yang mungkin mendatangkan malapetaka dengan membongkar peralatan pertanian dan memasangnya kembali di atap. Pada awal abad ke-20, beberapa pemilik properti bahkan mulai melawan dan anggota parlemen mendorong masyarakat untuk menjaga anak-anak agar tak melakukan trik yang berlebihan tersebut. Prank ini kemungkinan memunculkan penggunaan frasa trick or treat. Barry Popik, seorang ahli etimologi, menelusuri penggunaan paling awal dari frase sehubungan dengan Halloween ke artikel surat kabar Alberta 1927 yang melaporkan orang-orang iseng yang meminta trick or treat di rumah-rumah. Trick or treat menyebar luas di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Ketika penjatahan ransum berakhir dan permen sekali lagi tersedia, pesatnya perkembangan lingkungan pinggiran kota di mana lebih mudah bagi anak-anak untuk bepergian dari rumah ke rumah juga memicu munculnya tradisi ini. Pada 1950-an, citra dan merchandising Halloween mulai mencerminkan popularitas perayaan tersebut. Acara liburan untuk perayaan ini pun menjadi lebih konsumtif. Kostum Halloween berubah dari pakaian sederhana buatan sendiri yang meniru hantu dan bajak laut hingga kostum produksi massal dari karakter-karakter yang ada di TV dan film. Ketika popularitas trick or treat meningkat, orang-orang dewasa merasa jauh lebih mudah untuk membagikan permen yang dibungkus secara individual daripada apel, kacang-kacangan, dan makanan buatan sendiri. Permen pertama kali muncul pada tahun 1800 di pesta Halloween Amerika sebagai gula-gula yang bisa diberikan kepada anak-anak. Pada pertengahan abad ke-20, trik Halloween kuno telah menghilang. Anak-anak hanya menginginkan permen dan pemilik rumah dengan lampu rumah mereka memberikannya kepada mereka. Mereka yang lebih suka menghindari pemberian permen sepenuhnya mematikan lampu mereka. Meski acara Halloween bisa menjalin hubungan pertetanggaan dan kekeluargaan yang sehat, mitos perkotaan muncul pada tahun 1960-an yang menimbulkan kekhawatiran tentang apakah benar-benar aman bagi anak-anak untuk mengambil permen dari orang asing.
Sulit untuk melacak asal-usul mitos perkotaan seperti pisau cukur dalam apel atau permen yang dicampur dengan obat-obatan. Nah, pada tahun 1964, seorang ibu rumah tangga di New York menjadi berita utama setelah menganggap beberapa pemberian suguhan ini terlalu tua, dan dia akhirnya memberikan anak-anak ini paket biskuit anjing, umpan semut beracun, dan wol baja. Nah, insiden ini memunculkan program pendidikan yang menyuruh anak-anak membuang makanan yang tidak dibungkus. Hal ini juga memulai pergeseran ke permen yang dibungkus secara komersial, sehingga menghasilkan kemenangan tak terduga bagi produsen-produsen permen. Sejak munculnya trick or treat setelah Perang Dunia Kedua, coklat telah menjadi yang tertinggi sebagai makanan manis yang paling populer untuk dibagikan. Pada tahun 2009, Halloween telah menjadi hari libur Amerika Serikat teratas untuk penjualan coklat, dan jumlah itu terus bertambah. Hari Halloween ini telah menjadi hari libur komersial terbesar kedua di Amerika Serikat. Meski banyak mengalami perkembangan, perayaan Halloween dinilai masih sejalan dengan apa yang diwariskan bangsa Celt kuno ribuan tahun yang lalu. Itu karena pemakaian topeng dan pesta kostum dianggap mempresentasikan rasa takut dan harapan untuk bertemu lagi dengan arwah yang sudah meninggal. Wah, nggak nyangka asal dari Halloween itu menarik banget ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye.